Alhamdulillah ya Pak. Sekarang Pak Suhendra sudah boleh pulang. Iya, alhamdulillah Nak Malik. Ini semua berkat pertolongan Nak Malik. Kalau nggak ada Nak Malik, saya nggak tahu Bapak ini. Pak, semua pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Bukan dari saya. Dan ini semuanya karena Bapak masih diberi umur sama Allah, Pak. Ya, amin. Ada apa ini? Ada apa? Warga pada kemana ya? Kayak ada kebakaran dehnya. Mas. Ada kebakaran ya? Katanya sih Bu, ada kebakaran di rumah Bang Malik. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Makin bangkrut deh tuh orang. Kok yang ngomongin kayak gitu sih? Yan, ada apaan sih pada teriak-teriak? Ini Bang, katanya ada kebakaran di rumah Malik. Di rumah si Malik? Iya. Ya syukurlah kalau di rumah si Malik, Mas. Sekalian aja ludas rumahnya. Biar cepet-cepet pindah dari kampung ini. Beh, kok kayak gitu sih ngomongnya? Kamu tuh lagi kena musibah. Lah, Sari mau kemana? Sari! Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mas Malik. Sebentar Pak, saya ada telepon. Sorry. Halo, waalaikumsalam. Apa? Astagfirullahaladzim. Kebakaran? Ya Allah. Sari, kamu tunggu di sana ya. Aku langsung ke sana sekarang. Tunggu sebentar. Pak, saya pamit pulang dulu ya Pak. Kebetulan ada kebakaran di dekat rumah saya Pak. Astagfirullahaladzim. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ini kenapa bisa terbakar ya Allah? Mas ini kenapa bisa terbakar kamu? Tolong jaga ke saya. Saya nggak tahu kalau mobil Mas Malik kebakar. Astagfirullahaladzim. Ampunilah orang-orang yang telah menzalimi hamba ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah. Ya Allah, siapa orang yang tega melakukan ini pada hamba ya Allah? Barusan Juragan Bahar telepon gue. Apa bos? Sekarang Sari ada di rumah Malik. Kalian ikut gue. Oke bos. Malik, kamu yang sabar ya. Insya Allah, aku sabar kok Sar. Sekarang kamu udah gak punya apa-apa lagi. Kamu mau kerja apa lagi sehabis ini? Sar, kalau masalah rezeki, aku gak pernah khawatir kok. Karena rezeki itu sudah ada yang ngatur. Makanya aku gak pernah khawatir. Kamu tuh kalau ngomong pakai logika dong. Yang jelas sekarang ini kamu udah gak punya mobil buat jualan lagi. Sar, sudah Sar. Kamu gak perlu khawatir, kamu gak perlu resah. Aku bisa kok jualan sambil pikul atau aku pakai motor juga bisa kok. Lagian kamu sih punya karyawan sampai 2 orang. Kan ada aku yang bisa bantuin kamu. Aku udah bilang kan, pecat aja karyawan kamu itu. Sari, aku bikin usaha. Itu gak semata-mata hanya untuk mencari uang. Melainkan, aku juga ingin membantu orang-orang sekitar yang membutuhkan pekerjaan, salah satu mereka. Sari, pulang. Nggak cukup apa? Peringatan-peringatan yang udah gua kasih ke lu buat jauhin Sari. Maksud kamu tuh apaan? Kamu itu udah mau jodohin sama aku. Asal kamu tahu ya, aku itu gak pernah terima jodohin sama kamu. Astagfirullahaladzim. Kamu nampar aku. Kamu itu siapa? Lo gak usah gue campur ya. Sari itu udah dijodohin sama gue. Dan dia mau nikah sama gue. Nggak kayak lo yang harus nyari uang dulu buat nikahin Sari.
Sari. Satu lagi ya. Kalau lo masih mau deketin Sari, gua kasih pelajaran terakhir buat. Sari, kamu tuh gimana sih? Ini kan udah bilang sama kamu, jangan samperin Malik. Samperin juga lagi. Ngeyel banget sih jadi orang. Cabut. Ya bos. Sari, Roy, Sari kenapa? biasa Bu. Sari berantem sama Malik Bu. Ya udah, tolong jagain Sari ya. Iya Bu. Sari. Malik. Kamu itu sekarang sudah nggak punya apa-apa lagi kan? Ya udahlah, kamu itu jangan berharap lagi dengan Sari. Insya Allah Bu. Saya orang yang sangat ikhlas Bu. Dan masalah segala sesuatu yang memang bukan milik saya tidak akan pernah memaksanya Bu. Alah, jangan banyak ngomong kamu. Pakai ceramah segala lagi. Urus aja diri kamu sendiri. Udahlah, jangan kamu ngadepin Sari lagi. Karena Sari mau dinikahkan sama laki-laki kaya. Nggak kayak kamu. Iya Bu. Kamu pikir kok bisa maksa aku dengan dalih kalau kita dijodohin? Sari, kamu harus pikir baik-baik. Ini demi kebahagiaan keluarga kita. Kebahagiaan kita. Kamu itu udah nampar aku. Itu kebaikan, kebahagiaan. Kamu aja belum menikah udah nampar aku. Gimana kalau kita udah menikah? Dan satu hal lagi. Dan jangan kira karena kamu punya harta, aku bisa cinta sama kamu. Jangan seperti itu sikap kamu sama Roy. Roy ini calon suami kamu. Enggaknya, Sari nggak mau jodohin sama dia. Dia itu lagi-lagi sombong. Sari, Roy, maaf ya Roy. Biar ibu tenangin Sari dulu ya. Sari. Malik, lu bakal dapat peringatan terus dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, jika memang Sari adalah jodoh hamba memohon, dekatkanlah Sari kepada hamba lagi ya Allah. Namun jika Sari memang bukan jodoh hamba percaya ya Allah, bahwa Engkau mempunyai alasan untuk menjauhkan Sari kepada hamba ya Allah. Ya Allah, maafkan hambamu ini. Hamba jarang bersujud padamu. Ya Allah, berilah hamba petunjuk. Hamba tidak bisa meninggalkan Mas Malik. Ya Allah, hamba pasrahkan segala sesuatunya kepadamu. Jika kalian memang berjodoh, jodoh yang kau satukan ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Jadi begini Pak, maksud kedatangan kami ke sini itu untuk memastikan rencana pernikahan anak kita. Gitu ya. Ya. Kamu yang macam-macam ya. Babe bisa aja menuduh kamu. Kamu harus ikut kata orang tua. Pak, Bu. Bu. Ini Pak, ini anak saya Sari. Ternyata anak Bapak cantik. Alhamdulillah. Pantesan si Roy ngebet banget pengen nikah sama dia.
Bisa aja nih Pak Fajar nih. Gimana mungkin aku menikah dengan laki-laki itu? Belum jadi suami saja udah berani main kasar. Neng, Sari, ini salaman dulu sama calon mertua. Iya, Be. Maaf, Be. Sari nggak bisa lama-lama. Sari ada pengajian. Sari. Maaf, Be. Sari lupa. Sari ada pengajian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Bu, maaf ya. Maklumlah anak muda masih banyak kegiatan di luar. Sebentar ya Pak, Bu. Iya, Bu. Sebentar. Aduh, jadi nggak enak nih saya nih. Nggak apa-apa, Pak Wahab. Kalau memang dia ke pengajian itu kan bagus, Pak. Sepertinya aku harus cari pekerjaan yang lain. Tapi aku mau kerja apa ya Allah? Astagfirullahaladzim. Mas. Mama sama kamu. Kamu itu harus sopan dengan tamu. Gimana Sari mau sopan sama laki-laki, nggak sopan sama Sarinya? Maksud kamu apa? Dia itu ringan tangan. Dia udah menampar Sari. Lu itu memang harus mampus. Kalau lu cuma dikasih ancaman, lu gak bakal mati. Kita habisin aja nih anak. Habis itu, mainnya kita buang ke hutan. Hajar. Hei, gue ingetin sama lo. Kalau lu pengen hidup, jauhin si Sari. Ngerti? Ini anak emang mau cari. Udah, kita ajar lagi. Ada orang di sana. Astagfirullahaladzim. Halo bos, si Malik udah ada di tangan kita. Bagus. Bawa dia ke hutan dan dia di sana. Biar dimakan binatang buas sekalian. Oh, itu udah pasti. Justru sekarang ini dia udah di hutan bos. Gimana? Lo pikir lo bisa bersaing sama gue, Malik? Sebentar lagi, lu bakalan jadi makanan binatang buas di hutan ini. Nanti. Ya udah, kalau gitu mendingan kita cabut aja sebelum orang tahu. Lihat kita. Shh, lu cek dulu. Oke, siap, Ron. Bu, itu bapak yang ngasih makan sama uang waktu itu, Bu. Iya, ibu tahu. Astagfirullahaladzim. Kasihan ya, Bu. Dia kan orang yang baik. Kita aman. Cabut. Ayo. Ya Allah, kenapa mereka tega sekali? Kasihan ya, Bu. Dia kan orang yang baik. Alhamdulillah, dia masih hidup. Kamu tunggu sini ya, Nak. Ibu akan cari bantuan. Iya. Pak, Pak bangun, Pak. Pak. Ya Allah, semoga Bapak ini diberi keselamatan ya Allah. Amin. Tolong! 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 Ada apa, Bu? Ada apa, Bu? Tolong, Pak.
ada orang terluka dibuang di hutan. Dia masih hidup, Pak. Di mana Bu? Di mana Bu? Tempatnya Bu? Di dalam hutan, Pak. Ayo tunjukin kami itu. Ayo, ayo. Di mana dia? Ayo. Pak. Bapak, bangun, Pak. Astagfirullahaladzim. Ini kan si Malik. Kenapa dia ada di sini? Ayo udah, yuk kita bawa dia keluar dari hutan yuk. Ayo, kasihan sekali nih. Dia orang baik nih. Ayo, cobaan bang. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Cobaan berat bang. Iya nih, pengen ke situ lagi lah nanti lah. Habis ini kita kemana ya? Ya, nyantai aja di rumah. Ru, itu udah apaan, Ru? Sepertinya ada orang kecelakaan tuh. Mas. Bang. Ada apa, Mas? Ini Bang Malik bang. Malik. Ayo Mas, kita bawa ke rumah sakit, Mas. Ayo, Mas.